Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Halisa dan teman saya Imelda Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kombinasi atau mixed method. Baiklah, langsung saja pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian umum penelitian kombinasi atau mixed method. Metode kombinasi atau mixed method adalah penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Pendekatan kuantitatif menyediakan data angka yang terukur melalui analisis statistik, sedangkan pendekatan kualitatif memberikan kita penjelasan dan makna di balik angka tersebut, yaitu data non-numerik seperti teks dan wawancara. Dengan mengkombinasikan dua mixed method mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap, komprehensif, dan saling menguatkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah karakteristik penelitian mixed method. Yang pertama adalah karakteristik integrasi metode, yaitu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi. Yang kedua adalah kompleksitas, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab hanya dengan satu metode. Artinya, penelitian yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan angka atau hanya dengan kata-kata saja. Terus yang ketiga adalah fleksibilitas. Penelitian dapat menyesuaikan desain penelitian sesuai dengan kebutuhan studi. Yang keempat ada validasi nilai. Data dari satu metode dapat digunakan untuk memvalidasi atau melengkapi data dari metode lainnya, sehingga penelitian lebih valid. Terus, karakteristik yang terakhir adalah berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam. 5 karakteristik ini sangat penting dalam penelitian mixed method. Selanjutnya, materinya ada jenis-jenis pendekatan mixed method. Yang pertama itu ada beberapa jenis desain penelitian mixed method yang umum digunakan, masing-masing dengan tujuan dan struktur yang berbeda. Baiklah, pendekatan desain yang pertama yaitu adalah exploratory sequential. Desain ini dimulai dengan pengumpulan analisis data kualitatif, kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Jadi, kualitatif dulu, baru kuantitatif. Kemudian, data kuantitatif digunakan untuk menguji atau memperluas temuan dari data kualitatif. Selanjutnya yang kedua itu adalah convergent parallel design. Dalam desain ini, data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan atau disebut dengan paralel dan dianalisis secara terpisah. Hasil dari kedua metode kemudian dibandingkan atau digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Selanjutnya yang ketiga ada explanatory sequential design. Desain ini dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif. Jadi, explanatory sequential design ini itu data kuantitatif dulu, baru data kualitatif. Kemudian data kualitatif digunakan untuk menjelaskan atau memperdalam hasil dari data kuantitatif. Selanjutnya yang keempat ada embedded design. Dalam desain ini, salah satu metode kuantitatif dan kualitatif menjadi metode utama. Sementara metode lainnya yaitu data kuantitatif ataupun kualitatif digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung atau memperkaya hasil penelitian. Dan yang terakhir itu adalah multifase design. Desain ini melibatkan beberapa tahapan penelitian yang menggunakan kombinasi metode
kuantitatif dan kualitatif secara berulang atau bertahap untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imelda Fitriani. Kepada Imelda Fitriani, saya persilahkan. Baiklah, saya Imelda Fitriani izin melanjutkan penjelasan dari Saudari Zafira. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh penelitian kombinasi. Di contoh ini, saya akan memakai judul penelitian pengembangan media ajar Istima berbasis box creator dengan menggunakan desain explanatory sequential design. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Zafira tadi, bahwa desain explanatory sequential design ini adalah desain metode kombinasi yang dimulai dari data kualitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh data kuantitatif. Maksudnya, peneliti menggali kebutuhan dan memahami masalah dulu secara mendalam, lalu mengumpulkan data, angka untuk menguji dan memperluas temuan. Sehingga dalam penelitian pengembangan ini, desain ini tuh sangat cocok untuk merancang produk tuh sesuai kebutuhan nyata, bukan sekadar asumsi. Nah, di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap pertama yaitu analisis kebutuhan. Di sini bersifat kualitatif. Nah, analisis kebutuhan ini sendiri, pada tahap ini peneliti itu mencari tahu masalah dan kebutuhan pengguna sebelum media itu dirancang atau produk itu dibuat. Caranya dengan melakukan wawancara, observasi kelas, dan mengumpulkan dokumen seperti silabus atau contoh media yang sudah ada. Hasilnya adalah daftar kebutuhan yang harus ada di media. Misalkan setelah melakukan observasi atau wawancara langsung bersama gurunya, jadi kita itu tahu kebutuhan siswa tuh apa yang dibutuhkan. Apakah medianya yang kurang interaktif, apa kesulitan belajarnya. Nah, dari analisis kebutuhan. Masuk ke tahap kedua, desain dan pengembangan produk. Setelah kita mengetahui analisis kebutuhan siswa, kita masuk ke desain dan pengembangan media, di mana pada tahap ini peneliti mulai merancang dan membuat media pembelajaran sesuai kebutuhan yang sudah di diteliti tadi. Nah, maka di sini peneliti itu mulai merancang materi sesuai hasil yang sudah dianalisis tadi, kemudian mengembangkan desainnya. Nah, masuk kepada tahap 3, validasi ahli. Nah, di sini ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, di mana pada tahap ini kita memperlihatkan hasil desain rancangan kita kepada para ahli atau dosen. Jadi di situ tuh kita memberikan kayak berupa angket. Nah, di mana di para ahli atau dosen tuh menilai apakah media kita ini penulisannya sudah tepat, bahasanya jelas, dan desainnya itu menarik. Nah, di situ juga selain angket, di situ juga ada saran-saran perbaikan untuk revisi dari hasil produk yang telah kita rancang. Masuk ke tahap 4, uji coba produk. Di sini bersifat kuantitatif, di mana setelah produk kita kan tadi menggunakan angket oleh para ahli. Kita memberikan angket kepada para ahli. Lalu setelah produk kita direvisi, peneliti itu menguji medianya kepada siswa. Jadi kita tuh mengukur bagaimana respon siswa terhadap produk yang telah kita rancang.
Baik, jadi penggunaannya sebelum dan sesudah penggunaan produk yang kita rancang. Nah, masuk pada tahap kelima, tahap evaluasi. Jadi di sini itu kita mengukur bagaimana dampak penggunaan produk kita terhadap pemahaman hasil belajar. Apakah efektivitasnya nih meningkat atau biasa-biasa saja terhadap produk? Jadi dibandingkan pretest dan post-testnya. Masuk pada penjelasan selanjutnya, di sini teknik pengumpulan data. Pengumpulan datanya ini setelah melalui 5 tahapan tadi, jadi teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan beberapa. Yang pertama ada wawancara, di mana wawancara itu dipakai saat menganalisis kebutuhan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua ada observasi yang dilakukan langsung ke kelas-kelas atau lokasi untuk meneliti perilaku pengguna saat memakai produk. Misalkan ada kendala apa dalam pembelajaran. Masuk ke tiga di sini penggunaan angket, di mana angket itu ditujukan pada tahap validasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana pengguna memberikan angket dengan hasil berupa skor, presentasi kelayakan, dan tingkat kepuasan yang dinilai oleh para ahli. Masuk ke dokumentasi, di mana dokumentasi ini berupa silabus pembelajaran dan foto hasil uji coba yang sudah kita lakukan, catatan penilaian ahli, dan hasil pretest dan post-test oleh peserta didik sebagai bukti pendukung penelitian. Nah, setelah data terkumpul, kami masuk ke proses analisis data, di mana data itu tuh terbagi menjadi dua. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Di mana data kualitatif sendiri adalah dianalisis dengan cara merangkum poin penting, mengelompokkan menjadi kategori, dan lalu menarik makna inti yang menggambarkan kebutuhan dan masukan revisi produk. Sementara itu, data kuantitatif sendiri adalah dianalisis dengan cara menghitung skor angket. Nah, jadi dari hasil angket tadi, kita menghitung rata-rata tes lalu menyajikannya dalam bentuk presentasi atau perbandingan peningkatan nilai untuk menilai kelayakan dan keefektivitasan produk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, gunanya untuk memastikan tujuan akhir produk yang dikembangkan tuh sudah sesuai atau belum dengan kelayakan data serta pengalaman pengguna. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang contoh penelitian kombinasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.